Dilansir dari Sekretaris Kabinet Presiden pada bulan Januari 2025, bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan menunjuk Pak Khalid Banten sebagai Menteri Kelautan yang baru untuk mengatasi masalah pagar laut di perairan Banten. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Awas, ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergulah Nusantara ini. Ya, begini Pak Presiden ya, yang terhormat. Mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak Presiden, itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Nah, ternyata benalu-benalu ini, Pak Presiden, ini orang-orang yang kalau saya bilang ini dia lebih cenderung memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Dia masih maunya disuap oleh penjajah. Terus kemudian si benalu ini juga, kadang di freezernya itu Pak Presiden, itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini, Pak Presiden. Udah kelihatan yakin. Pak Prabowo lebih paham yakin siapa penjahatnya. Kalau istilah Indonesia itu adalah sebuah tubuh gitu kan, mungkin Pak Presiden, Pak Prabowo lebih paham bagian-bagian tubuh mana aja yang sakit. Maksudnya yang sakit ini ya sakit otaknya, sakit mentalnya, sakit karakter jiwanya, yang dia hanya berpikir untuk kepentingan gentong nasinya sendiri. Dia nggak pernah berpikir tentang rakyat Indonesia yang besar ini, negara yang besar. Indonesia kalau benar-benar untuk mengelola negaranya secara ideal ya, secara benar, saya pikir semua negara-negara yang ada di muka bumi ini akan tunduk, akan ampun, akan hormat sama Indonesia begini nih. Ada yang nelpon, nah yang salah satu yang nelpon itu media TV One di Banten gitu. Dia suruh tolong Kang Khalid datanya ikut meeting Zoom ya. Ya saya klik aja, kan saya emang nggak pikir-pikir ya meeting Zoom itu ya di HP aja, saya pikir kan nggak tahu live di TV gitu kan. Nah kemudian dia mempertanyakan segala persoalan penembagaran laut, itu kejadian yang ini, ya saya jawab apa adanya. Nah sepertinya itu setelahnya itu ada berita yang memberitakan bahwa nelayan nama Khalid keceplosan ngomong gitu, pelaku. Nah itu kemudian besoknya diundang lagi ke TV One di acara Catatan Demokrasi ya, di Catatan Demokrasi. Nah ini saya ngobrol di situ, ternyata kan di situ disandingkan dengan yang sifatnya kontradiksi gitu kan. Ya mau nggak mau ya kita ikuti gitu kan. Saya tuh nggak tahu akan bagaimana nantinya segala macam. Yang jelas ya saya ungkapkan apa yang saya ketahui di lapangan. Di awal-awal juga kan saya bilang bahwa saya makan dasarnya itu kan empiris gitu, serba pengalaman gitu kan. Kemudian ya setelahnya itu nggak tahu menarik atau tidaknya ya, tapi yang jelas sih kepentingan saya bukan saya pengen viral gitu kan, misalnya pengen viral, pengen dikenal, itu bukan kepentingan saya gitu. Nggak ada pikiran misalnya biar masuk TV lah, biar viral. Kepentingan saya adalah bagaimana saya menyampaikan ke publik tentang sesuatu yang ada di lapangan, di bawah gitu, bahwa ini ada persoalan gitu, ada kedoliman di bawah dan ini harus saya ungkap gitu kan. Ya itu aja sih sebenarnya mah. Ada misalnya viral segala macam ya nggak tahu, itu sifatnya kan persepsi ya, sifatnya subjektif, terserah pemirsa gitu kan, bagaimana menilai saya gitu kan. Ya siapa sih saya gitu kan, seorang nelayan gitu ya. Kalau bahasa pontangnya mah serbet rombeng loh gitu. Jadi bukan sesuatu yang wah yang hebat gitu kan, kemudian dilulukan gitu kan, kemudian akhirnya saya terobsesi gitu kan dari ketenaran. Kan udah saya bilang di awal, kalau kemudian saya itu motifnya ketenaran, ini juga akan membahayakan pemikiran saya gitu. Kenapa membahayakan? Artinya
pemikiran tentang memperjuangkan hak-hak rakyat juga akan terganggu nanti. Nanti obsesinya ketenaran malah saya lupa dengan perjuangan saya gitu. Gitu. Oke pemirsa, berikut kesimpulan pada video kali ini yaitu beredar video kabar melalui Sekretaris Kabinet bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk Pak Khalid sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menangani permasalahan pagar laut pemirsa. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menginformasi hal tersebut. Untuk saat ini jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan masih dipegang oleh Sakti Wahyu Trenggono yang telah menyatakan bahwa isu pagar laut akan ditangani sesuai hukum. Pemerintah memang sedang menyelidiki keberadaan pagar laut ilegal, tetapi belum ada keputusan terkait perubahan kepemimpinan di kementerian pemirsa. Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek sumber informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Oke pemirsa, apapun kabar tersebut, kita tetap mendukung perjuangan Pak Khalid untuk melawan kezaliman dan menyebarkan kebenaran. Semoga kasus ini cepat selesai dan Pak Khalid selalu diberi kesehatan dan keselamatan dari orang-orang yang zalim. Oke, sekian saja video pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.